Terlanjur kecewa, Mattia Liberali tolak perpanjangan kontrak. Situasi kontrak pemain muda berbakat Mattia Liberali tengah menjadi sorotan di internal AC Milan. Klub dikabarkan ingin memperbarui kontrak sang pemain sebelum meresmikan kepindahannya ke Catanzaro. Namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari pihak Liberali. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, Liberali menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Milan. Alasannya cukup jelas, ia merasa klub terlalu lambat dalam memberikan penawaran kontrak baru, sehingga kepercayaan terhadap proyek jangka panjang Milan mulai memudar. Pemain muda yang dianggap sebagai salah satu talenta terbaik dari Akademi Milan tersebut kini hanya ingin melanjutkan karirnya di Catanzaro. Ia disebut sudah mantap dengan keputusan ini dan bahkan bersedia meninggalkan Milan tanpa perpanjangan kontrak. Masih menurut laporan yang sama, kesepakatan transfer ke Catanzaro bisa saja batal dalam beberapa jam ke depan jika tidak ada titik temu antara semua pihak. Namun, jika tidak ada perubahan sikap dari Milan atau Liberali, maka transfer ini kemungkinan besar akan segera rampung tanpa pembaruan kontrak. Situasi ini menjadi sinyal bahwa AC Milan perlu bergerak lebih cepat dan strategis dalam mengelola kontrak para pemain mudanya agar tidak kehilangan talenta potensial seperti Liberali yang bisa bersinar di tempat lain. Zakaria Tikami resmi minta pindah ke AC Milan. Proses transfer Zakaria Tikami ke AC Milan semakin mendekati tahap akhir. Gelandang muda milik Young Boys ini secara resmi telah mengajukan permintaan transfer untuk bergabung dengan Rossoneri. Menurut jurnalis Matteo Moretto, Tikami sudah menyampaikan niatnya kepada pihak klub dan kini tinggal menunggu lampu hijau dan manajemen Young Boys yang kemungkinan besar akan diberikan dalam waktu dekat. Diperkirakan besok hari terjadi. Sementara itu, jurnalis ternama Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut bahwa Tikami bahkan telah berbicara langsung kepada Presiden Young Boys, menegaskan bahwa AC Milan adalah tujuan pilihannya. Lebih lanjut, Romano menyampaikan bahwa kesepakatan antara Milan dan Young Boys sudah tercapai dengan nilai transfer sedikit di bawah 10 juta euro. Saat ini kedua klub tengah merampungkan detail akhir dari kesepakatan tersebut dan transfer diprediksi akan segera diumumkan secara resmi. Tikami sendiri menjadi bagian dari rencana jangka panjang AC Milan untuk meregenerasi skuad dengan talenta muda berbakat. Pemain asal Swiss itu dinilai memiliki potensi besar dan gaya bermain yang sesuai dengan kebutuhan AC Milan. Nottingham Forest tawarkan 30 juta euro untuk Yunus Musa. Klub Premier League Nottingham Forest dilaporkan siap mengajukan tawaran senilai 30 juta euro untuk gelandang muda milik AC Milan Yunus Musa. Tawaran besar ini disebut bisa mempercepat proses transfer jika Milan bersedia melepas sang pemain. Menurut laporan dari jurnalis ternama Gianluca Di Marzio, nilai tersebut cukup untuk membuat Milan mempertimbangkan negosiasi secara serius. Namun, situasi ini tidak sepenuhnya bergantung pada klub. Sebab Musa dikabarkan lebih memilih bertahan di Italia dan disebut-sebut ingin bergabung dengan Napoli apabila harus meninggalkan Milan. Keinginannya tetap bermain di Serie A menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi jalannya negosiasi dengan klub-klub peminat lainnya. Pemain internasional Amerika Serikat itu baru saja bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2023 lalu dan tampil kurang konsisten di lini tengah Milan. Meski belum selalu menjadi starter, performanya tetap dinilai menjanjikan dan cocok dengan gaya permainan Serie A. Kini keputusan akhir berada di tangan Milan dan Musa sendiri. Apakah akan mengambil tawaran finansial menggiurkan dari Inggris atau bertahan di Italia sesuai preferensi pribadi sang pemain? Ajukan tawaran besar, Newcastle United menanti sikap Malick Thiaw. Newcastle United dilaporkan telah mengajukan tawaran baru kepada AC Milan untuk merekrut bek tengah muda mereka Malick Thiaw. Menurut jurnalis Tuge Cohen, tawaran tersebut diperkirakan berada di kisaran 35 juta euro hingga 45 juta euro, menunjukkan keseriusan klub Premier League tersebut dalam mengejar jasa sang pemain. Meski AC Milan belum memberikan respon final, tekanan kini mulai bergeser ke pihak pemain. Menurut laporan dari Milanews.it, Malick Thiaw disebut cenderung menerima tawaran dari Newcastle. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan dari pihaknya untuk benar-benar mendorong proses transfer. Sumber yang sama menekankan bahwa situasi hanya akan berubah jika Malick Thiaw sendiri yang mendesak untuk hengkang.
Artinya, keputusan akhir sangat bergantung pada keinginan sang pemain. Apakah ia ingin melanjutkan karirnya di Milan atau mengambil tantangan baru di Premier League. AC Milan sendiri tengah dalam masa transisi dan cukup selektif dalam melepas pemain inti. Thiaw yang masih berusia muda dan memiliki potensi besar dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Namun tawaran besar dari Newcastle ini bisa menjadi godaan besar, terutama jika disertai janji menit bermain reguler dan gaji yang signifikan. Jika Thiaw memulai mendorong kepindahan, bukan tidak mungkin Milan akan mempertimbangkan untuk melepasnya demi keuntungan finansial. AC Milan tertarik datangkan Rasmus Højlund. Manchester United terbuka melepas dengan skema pinjaman. AC Milan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk mendatangkan striker muda Rasmus Højlund dari Manchester United dengan skema transfer yang dianggap paling ideal bagi Rossoneri, yakni pinjaman berbayar disertai opsi pembelian permanen. Menurut laporan dari Anto Vitiello, Milan menyukai formula pinjaman dengan opsi beli di angka sekitar 30-35 juta euro, menyesuaikan dengan kebijakan transfer klub yang ingin merekrut pemain muda potensial dengan risiko finansial yang terukur. Sementara itu, jurnalis terpercaya Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United bersedia melepas Højlund dengan status pinjaman berbayar, meskipun mereka mematok biaya pinjaman yang cukup tinggi. Menariknya, United juga disebut bersedia menanggung gaji sang pemain yang tentunya akan meringankan beban Milan secara finansial. AC Milan sendiri sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan perantara dalam beberapa pekan terakhir untuk menjajaki kemungkinan transfer ini. Ketertarikan Milan terhadap Højlund bukan tanpa alasan. Penyerang asal Denmark itu dinilai memiliki potensi besar dan bisa menjadi aset jangka panjang untuk lini depan, seiring proyek regenerasi skuad yang terus mereka jalankan. Meski demikian, masih perlu waktu dan negosiasi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan antara kedua klub. Milan harus menyeimbangkan antara potensi teknis yang ditawarkan Højlund dan kondisi finansial yang diajukan oleh Manchester United. Zlatan Ibrahimovic berperan penting di balik transfer Adnan Januzaj ke AC Milan. Transfer Adnan Januzaj ke AC Milan resmi rampung, namun siapa sangka ada peran besar Zlatan Ibrahimovic di balik kesuksesan negosiasi tersebut. Menurut laporan dari HLN Sport, proses negosiasi antara AC Milan dan klub Brugge sempat mengalami kebuntuan. Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai penasihat senior di Milan turun tangan langsung untuk memastikan semuanya tetap berjalan sesuai arah. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan menghubungi langsung Adnan Januzaj untuk menjelaskan visi dan proyek jangka panjang klub, serta menenangkan sang pemain yang tengah berada dalam ketidakpastian. Komunikasi ini menjadi kunci penting agar Januzaj tetap tenang dan yakin untuk menunggu hingga kedua klub mencapai kesepakatan. Akhirnya negosiasi yang sempat tersendat itu berhasil diselesaikan dan Januzaj pun resmi merapat ke San Siro. Peran aktif Ibrahimovic menjadi bukti nyata bahwa kehadirannya di Milan bukan hanya sebagai simbol klub, tetapi juga sebagai figur penting dalam strategi rekrutmen pemain. Alvaro Morata gabung Como, kontrak hingga 2029. Kepindahan mengejutkan terjadi di bursa transfer musim panas ini. Alvaro Morata resmi bergabung dengan klub Serie A Como 1907 setelah kesepakatan tiga pihak yang melibatkan Galatasaray dan Milan mencapai titik akhir. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang menyebut bahwa kesepakatan verbal antara pihak-pihak terkait telah tercapai dengan Galatasaray menerima biaya kompensasi sebesar 5 juta euro atas pemutusan kontrak pinjaman sang striker lebih awal. Tak lama berselang, jurnalis Italia lainnya, Nicolo Zira, mengonfirmasi bahwa kesepakatan sudah selesai dan final. Morata akan bergabung ke Como dengan status pinjaman senilai 1 juta euro disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 9 juta euro. Ia juga akan mendatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2029 dengan gaji berkisar antara 1-3 juta euro per musim. Dengan latar belakang bermain di klub-klub besar seperti Real Madrid, Juventus, Chelsea, dan AC Milan hingga tim nasional Spanyol, kehadiran Morata di Como jelas menjadi gebrakan besar. Transfer ini juga mencerminkan ambisi Como dalam membangun skuad kompetitif untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.